Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang bertema pengurangan penghasilan, deductible expense, dan kompensasi kerugian PTKP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Saya sendiri Ferry Irawan, NIM 086. Yang kedua, Agustina Oceridan, NIM 084. Yang ketiga, Angelina Merici Jelita, NIM 085. Yang keempat, Maria Tirvena Marlani Bere, NIM 087. Baik, saya akan kembali ke materi. Yang pertama, pengurangan penghasilan. Pengeluaran atau pengurangan dinamakan juga biaya atau beban. Pengeluaran atau beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama, pengeluaran atau beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari setahun, yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, pengeluaran atau beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun, yang membebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran atau beban atau biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi komersial. Dalam perpajakan, pengeluaran atau beban atau biaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengeluaran atau beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense. Yang kedua, pengeluaran atau beban atau biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau non-deductible expense. Deductible expense. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha antara lain. A. Biaya pembelian bahan. B. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. C. Bunga sewa dan royalti. D. Biaya perjalanan. E. Biaya pengelolaan limbah. F. Premi asuransi. G. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. A. Biaya administrasi. Dan I. Pajak kecuali pajak penghasilan. Contoh, dana pensiun A yang pendirinya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri atas penghasilan bukan merupakan objek pajak sebesar 100 juta, penghasilan bruto lainnya sebesar 300 juta, jadi jumlah penghasilan brutonya 400 juta. Apabila seluruh biayanya sebesar 200 juta, biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapat atau menagih dan memelihara penghasilan adalah 3/4 kali 200 juta sama dengan 150 juta. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ketujuh, biaya beasiswa magang dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua,
telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu. Yang keempat, syarat pada huruf C tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya itu kompensasi kerugian. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Contohnya, PTA dalam tahun 2012 menderita kerugian fiskal sebesar 1.200.000.000 selama 5 tahun berikutnya. Laba rugi fiskal PTA sebagai berikut. Di tahun 2013, laba fiskal sebesar 200 juta. Di 2014, rugi fiskal sebesar 300 juta. 2015, laba fiskalnya nihil. 2016, laba fiskalnya 100 juta. 2017, laba fiskalnya 800 juta. Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut. Rugi fiskal tahun 2012 sebesar 1.200.000.000. Laba fiskal tahun 2013 200 juta ditambah sisa rugi fiskal tahun 2012 sebesar 1 miliar. Rugi fiskal tahun 2014 300 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2012 sebesar 1 miliar. Laba fiskal tahun 2015 nihil ditambah sisa rugi fiskal tahun 2012 sebesar 1 miliar. Laba fiskal tahun 2016 sebesar 100 juta ditambah sisa rugi fiskal tahun 2012 sebesar 900 juta. Laba fiskal tahun 2017 800 juta ditambah sisa rugi fiskal tahun 2012 sebesar 100 juta. Yang selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. PTKP yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Penyesuaian besarnya PTKP terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016 yang diberlakukan efektif tahun pajak 2016. Contoh, wajib pajak A mempunyai seorang istri yang ditanggung 4 orang anak. Apabila istrinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya. Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A adalah sebesar 72 juta, yaitu PTKP 54 juta untuk BP sendiri, tambah 4.500.000 untuk BP menikah, ditambah anggota yang sepenuhnya wajib pajak A dengan masing-masing 4.500.000 dengan maksimal 3 orang. Sedangkan untuk istrinya, pada saat pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta. Apabila penghasilan istri tersebut digabung dengan penghasilan suami, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A sebesar 126 juta, yaitu 72 juta ditambah 54 juta. Yang selanjutnya, teman saya. Penghasilan tidak kena pajak bagi wanita. Terdapat
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak wanita. 1. Jika wajib pajak adalah wanita kawin dan suami menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP setahun untuk dirinya sendiri yaitu 54 juta. Contoh, wajib pajak Olivia berstatus kawin atau suami berpenghasilan. Anak kandung 2, besarnya PTKP untuk Olivia adalah 54 juta atau untuk diri wajib pajak. Jika wajib pajak adalah wanita kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP setahun di samping untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta. Juga ditambah PTKP untuk status kawin dan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang masing-masing sebesar 4.500.000 setahun. Contoh, wajib pajak Anita berstatus kawin, suami tidak berpenghasilan, anak 3. Besarnya PTKP untuk Anita adalah 72 juta yang terdiri atas 54 juta untuk diri wajib pajak, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, 3 kali 4.500.000 tambahan untuk tanggungan maksimal 3. Jika wajib pajak tidak kawin, maka besarnya PTKP setahun di samping untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta, ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang, masing-masing sebesar 4.500.000 setahun. Contoh, wajib pajak Agustina berstatus tidak kawin dengan tanggungan 2 orang tua kandung. Besarnya PTKP untuk Agustina adalah 63 juta, terdiri atas 54 juta untuk diri wajib pajak, 2 kali 4.500.000 tambahan untuk tanggungan. Sekian dan terima kasih.